Ya. Kamu kenapa sih? Kok kayaknya gelisah banget? Enggak. Ya, ada sedikit pikiran yang enggak beres loh ini, Dek. Pikiran apa? Apa ya kok? Aku kemarin ketemu Sungap kok nggak ngerespon loh. Kayaknya uang kita ketipu loh, Dek. Hah? Ketipu lagi? Nggak tahu lah, kemarin Mari udah ngomong dia nggak ngerespon sama saya itu loh. Gimana toh kamu, Mas? Masa ketipu lagi? Mau bikin usaha malah ketipu kayak gini? Ya namanya orang mau cari hasil yang gede, pasti risikonya juga gede loh, Dek. Ya sih lah, terus kita ini mau bikin usaha apa lagi? Kalau kita nggak ada usaha ya kita nggak bisa makan toh, Mas, kalau kayak gini. Ya bisa nggak bisa kita harus cari modal lagi loh, Dek. Soalnya kalau nggak ada modal lagi terus gimana kita mau usaha? Terus mau modal apa lagi, Mas? Semua tanah aku kan udah aku jual, udah kita buat modal usaha kemarin-kemarin, nyatanya gagal. Masa kita mau cari modal lagi? Ya terus gimana loh, Dek, kita kan butuh modal gede. Kalau ngandelin keluarga saya juga, itu kan punya wakaf kuburan, udah diwakafin, nggak mungkin bisa dijual toh. Lah terus gimana, Mas? Ini satu-satunya jalan, Dek. Itu ya kita pinjam tanah bapak kamu lagi, nanti kalau kita usahanya udah sukses kita kembaliin. Tapi gimana, Mas? Itu kan tinggal tanah satu-satunya punya bapak. Lagian tanahnya bapak tuh semua udah dijual loh, Mas. Tinggal 1 nil itu aja pasti buat makan bapak loh, Mas. Lah aku kurang gimana lagi loh, Ma, sama kamu itu. Dulu Pak Jero yang support itu udah habis buat modal kita kan. Sekarang ini saya lagi terpuruk, malah kamu belain bapak kamu. Coba ya belain saya lah. Dulu aku pilih kamu apa adanya. Dulu waktu aku mau nikah, biduan-biduan banyak yang mau sama saya loh. Ya cuma sekali ini loh, aku minta tolong sama kamu. Coba rayu bapak kamu. Sekali ini aja lah, nanti kalau kita sudah sukses kita kembaliin tanah itu. Ya udah, ya aku tak ke rumah bapak, tak ngomong sama bapak. Lah ya gitu loh, sama suami itu ya yang nurut, belain. Dulu aku juga dapetin kamu kan apa adanya, saya juga mau. Rumah bapak kamu kayak gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah, aku tak tempat bapak dulu. Ya udah, semoga berhasil ya, Dek ya. Ya. Yang bener-bener lah ngomong. Masa susah amat cari duit sekarang nih. Apa-apa udah dijual, udah habis-habisan, malah istrinya nggak mau bela suaminya. Assalamualaikum, Pak. Jalan. Loh, kok kamu jalan kaki? Iya, Pak. Kok tumben cuma sendiri? Suami kamu mana? Iya, di rumah, Pak. Sebenarnya aku kesini tuh mau ada perlu sama Bapak. Oh, ada perlu. Ya udah, kalau duduk. Iya. Bentar. Udah duduk. Lah emangnya suami kamu di mana? Kok kesini nggak sama suami kamu? Ya ada, Pak, di rumah. Sebenarnya ya, Pak, aku kesini tuh sebenarnya mau ada kepentingan sama Bapak, mau ngomong penting. Ya udah terus terang aja sama bapak, nggak apa-apa. Emangnya mau perlu apa? Sebenarnya tuh aku malu, Pak, mau ngomong sama Bapak. Bapak kan tahu aku sama Mas Garing itu bikin usaha gagal terus, nggak ada hasilnya, Pak. Apa ini jalan Sukma buat sukses ya, Pak? Soalnya Sukma kalau bikin usaha gagal terus. Nah, maksudnya apa ini? Jadi gini, Pak, Sukma sama Mas Gawing itu mau bikin usaha lagi, mau ngerintis usaha lagi, tapi kebentur sama modal. Lah modal gimana, Nak? Bapak kan udah nggak punya modal. Ya, Bapak kan masih punya tanah sepetak itu tuh, Pak. Sukma pinjam dulu lah, Pak. Mau buat modal dulu.
Bapak tinggal sawah sepetak itu, masa iya sih mau digunakan untuk kamu lagi? Lah nanti Bapak gimana? Tapi Pak, ini kan buat modal Sukma loh Pak, anak Bapak. Masa Bapak nggak mau bantuin Sukma sih Pak? Sekali ini lagi Pak. Ya bukannya Bapak itu nggak mau bantuin Sukma. Kamu ya harus ingat, sawah tinggal sepetak ini. Pokoknya kayaknya udahlah, nggak usah lagi. Karena apa? Suami kamu itu kayaknya kurang jelas usahanya itu loh, Ma. Maksud Bapak ini gimana toh Pak? Aku tuh kesini datang baik-baik loh Pak, mau minta bantuan sama Bapak, lah kok malah Bapak ngomongin suami saya nggak jelas toh Pak? Tapi pokoknya pendidikan Bapak tetap enggak, Ma. Bapak tinggal satu-satunya itu, sawah cuma itu harapan Bapak. Pokoknya tetap enggak. Tapi Pak, aku loh anak Bapak, masa Bapak tega sih? Aku tuh cuma minjem. Nanti kalau usaha Sukma sama Mas Gawing itu udah sukses, pasti tak balikin loh Pak, 2 kali lipat malah Pak. Bapak kan udah ngasih kamu berulang-ulang kali. Tapi kenyataannya ya memang nggak jelas karena usahanya suami kamu itu sendiri. Pokoknya Bapak tetap tegang, nggak bisa. Udah. Berarti bener ini Pak, Bapak nggak mau bantuin Sukma Pak? Oh ini saya perhatikan kamu kok kayaknya udah dipengaruhi sama suami kamu itu sih. Kamu kena jampi-jampi apa sih? Orang kayak luwak begitu kok udah di terus-terusan kamu. Maksud kamu tuh gimana? Kayaknya kok berat bener dengan Gawing. Bapak udah nggak setuju lah kalau begitu. Ya udahlah Pak, kalau emang Bapak nggak mau bantuin Sukma, Sukma mau pulang aja. Ma, astagfirullahaladzim. Weng, kamu sejak kapan kamu, Weng? Apanya? Kayak orang stres gitu. Oh, kamu ini Rambutnya juga, wis. lagi pusing ini terus. Ngapa? Kebetulan ini terus bisa ketemu kamu di sini terus. Terus? Kamu masih ngutangin duit itu enggak? Ya masih, no. Kalau kamu pusing masalah duit, solusinya sama si Badrus ini. Iya, aku tahu, makanya aku nemenin kamu. Kamu lewat, aku panggil tuh tadi. Ya tapi syaratnya yaitu harus ada jaminan. Kamu tuh orangnya tuh ruwet kayak benang gitu. Ya itu kan kalau sama orang lain, terus sama kamu yang nggak pernah lah. Iya tahu. Tapi kalau kepepet pasti bisa aja kamu. Ya udahlah, kalau nggak percaya kamu nanti ke rumah lah. Nah, gitu. Kita berunding dulu sama istri saya. Bukan sombong, Wing. Kamu mau ngambil berapa? 15 juta, 10 juta, 5 juta, ada. Yang penting sertifikat min-minnya ada, jaminannya. Kalau jaminan enggak, bukan sama sertifikat. aja bunuh diri saya, Wing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, dari mana Pak? Ya salah. Ini juga petani sukses. Apa-apa bisa dikerjakan. Sombong. Hah? Sombong? Ya emang kayak gitu harusnya, jadi orang kok nggak sombong, buat apa itu nggak sombong? Itu yang namanya sombong Pak. Sombong bagian dari. Sudah. Ini ngobrolin duit toh? Ya iya, kalau sama Badrus ya pasti duit. Nah itulah yang salah kamu selama ini, salah cara berpikirnya kamu. Loh, kita kan cari modal Pak buat usaha. Iya modal, tapi jangan kayak modal kayak gini. Loh, ya terserah saya toh. Nah itulah. Loh, malah kamu jelek-jelekin ini. Yang penting kan lancar. Nah, Mana kamu tuh diporotin sampai mau biar kamu nanti. Kalau ngomong dijaga. Saya kan ngomong biar pencerahan. Ya kayak Pak Bargo ini toh maksudnya. Ya tapi jangan menghalang-halangi usaha saya kayak gitu dong. Dengerin, saya nggak ngalang-ngalangin, cuma begini loh. Ini namanya penyakit masyarakat. Banyak korbannya ini Pak Bargo ini. Itu mengaco itu namanya. Lah itu Bisarwi itu. Tolong dengerin saya sebentar. Saya mau menjelaskan satu hal yang bisa dipahami. Pakai pikiran, pakai nalar ya. Pak Bargo ini kan minjemin duit. Nah, pasti kalau paling enggak pasti ada bunganya, iya nggak? Ya iyalah. Nah, itu kan jelas oh. Tapi kan sifat saya kan menolong. Nah, itu udah jelas. Itu kalau menurut hukum agama itu hukumnya haram. Haram. Kamu berani-beraninya mau gitu kamu ya? Iya, saya cuma menyampaikan loh. Jadi begini efeknya kan.
kalau Pak Gawi nggak bisa bayar sekali kan, ada anaknya toh, itu ada bunganya. Nanti kalau lewat bunganya lagi. Lama-lama tak cengkeweng lo kamu nanti. Nah, saya belum selesai ceramahnya, ini belum selesai, ada satu lagi. Lama-lama Pak Gawi nanti ya bisa dijual itu. Nah, motornya udah nggak ada. Bener itu Pak? Ya iya. Apa ya terus? Kamu masa tega sama saya terus? Jadi Pak, begini Pak Gawi, dengerin. Dengan hati nurani, hati yang tulus perkataan saya dengerin di kuping. Lama-lama sampean bisa mencret, diinjek-injek, rumah diambil, modar. Apalagi kalau istri sampean bisa digaruk sekalian sama. Lama-lama aku merokok betul loh sama kamu. Pergi sana. Ngaco aja kamu ini. Pergi. Awas kamu nanti ya. Tapi aku butuh loh Pak Husin. Masih ngotot aja. Pergi ya. Dulu. Gawing, dengerin saya. Pak Gawing kan udah tua. Otaknya ditaruh, jangan di sini naruhnya otak itu loh. Loh, tapi aku yang butuh loh. Kenapa sih? Udah pergi. Sini Wing ya. Tapi kamu tega terus sama saya terus. Udah intinya sekarang gini, kamu mau jadi ngambil apa enggak? Ya tapi kamu kalau aku jadi ngambil jangan gitu namanya. Alah, orang stres kayak gitu percaya loh Wing. Ya aku ya butuh terus. Yaudah kalau mau ngambil yang penting syarat-syarat harus disiapkan. Ya udahlah kita ke rumah aja lo yuk. Nah gitu. Kita orang kamu yang butuh kok percaya sama cungkring. Kita ngomong dulu sama istri saya tapi. Pak Husin. Pak Luri. Ya Pak. Pak Luri udah dari tadi Pak? Ya udah agak lama lah. Saya dari tempat Kang Ajis tadi. Oh iya. Ambil duit. Oh iya Pak. Ya masuk yuk. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Luri. Iya Pak. Kabarnya sehat Pak Luri? Ya alhamdulillah Pak Husin. Ya ini Pak Husin kedatangan saya di sini. Ya yang pertama itu silaturahim Pak Husin. Dan yang kedua itu saya mau minta tolong sama Pak Husin, itu saya minta dipinjamin uang Pak. Pinjam duit. Iya Pak. Mau buat apa Pak Luri? Ya buat saya sendiri Pak Husin, karena saya itu ya terus terang butuh bener Pak. Mau pinjam berapa Pak Luri? Ya gini ya, kalau bisa itu sekitar 5 juta Pak. Hah? Kok banyak bener? Ya saya kebutuhannya besar sih Pak. 5 juta. Ya kalau masalah duit sih saya ada loh Pak Luri. Kalau cuma segitu lebih pun ada. Tapi intinya gini loh, 5 juta itu kan banyak. Ya nanti kalau Pak Luri bisa bayar, Pak Luri juga sudah tua. Hah? Terus kalau istilahnya penghasilan sehari-hari juga nggak terlalu jelas. Ya nanti kalau keburu Pak Luri itu meninggal, terus yang bayarin siapa? Nah terus kalau Pak Luri nggak mampu bayar, terus saya suruh nagih sama Gawing sama Sukma, nggak mungkin. Tapi tolong bener loh Pak, saya kepepet bener loh Pak Husin. Gini loh Pak Luri, apa selama ini Pak Luri ya, dengarkan saya Pak, itu anak Bapak En Sukma, menantu Bapak Gawing itu yang kayak kadal burik itu nggak pernah Pak. Sekali waktu ngasih duit Bapak buat keperluan itu apa nggak pernah. Ya cuma kadang-kadang Pak Husin, tapi ya dia juga udah keluarga loh Pak Husin, mungkin ya buat kebutuhan dia mungkin juga masih banyak loh Pak. Jadi ya saya nggak berani minta dengan anak saya. Ya udah
Pak Luri, saya sangat terharu Pak Luri. Cerita Pak Luri menyentuh hati. Tapi kalau 5 juta itu terlalu banyak. Jadi begini aja Pak Luri ya. Kalau 500.000 itu gimana? Nggak apa-apa ya. Itu saya ikhlas. Nggak usah balikin nggak apa-apa Pak Luri. Itu cuma-cuma dari saya ya. 500.000 tak kasih Pak Luri, nggak usah bayar. Tapi kayaknya belum cukup loh Pak. Jadi saya minta keikhlasannya seumpama sekitar 2,5 itu gimana Pak ya? Wah Pak Luri, itu saya sudah bijaksana banget. 500.000 Pak Luri nggak usah kembalikan ke saya. Kalau sampai 5 juta Pak, nanti Pak Luri meninggal nggak bisa bayar ke saya kasihan sama Pak Luri. Nanti di sananya, itu bahaya itu. Ya sekarang gini Pak Husin, kalau memang toh Pak Husin belum bisa ngasih saya hutang ya nggak apa-apa. Tapi kalau Pak Husin itu mau ngasih uang 500 cuma ya saya terima kasih bener Pak Husin. Oh gitu ya. Iya Pak. Pokoknya jangan marah sama saya loh. Ya Saya nggak takut marah nanti kalau ya itu yang saya katakan tadi loh, kalau sampai nggak bisa bayar terus sampai keburu meninggal, saya lebih kasihan sama Pak Luri gitu ya. Iya Pak. Udah tak ambilin ya. Iya Pak. Masa pelit amat makanan terus. Ya itu udah betul Torensa kan betul ini. Pak, tolonglah Pak, masa nggak bisa sih 15 juta apa 20 juta gitu? Bapak emang nggak kasihan sama saya sama Mas Gawin Pak? Bapak kan udah temenan lama sama Mas Gawin. Kalian udah tahu kartunya, ruwet itu orangnya. Iya, kalau nggak kasihan sama Mas Gawin ya seenggaknya kasihan sama saya lah Pak. Iya sih. Pak, tolonglah Pak. Ya Pak ya. Kasihanin istri saya terus. Gimana ya? Kalau aku nggak ditangisin istri saya juga, aku nggak bakal pinjam sama kamu terus. Ya aslinya saya nggak percaya sama suami kamu. Nah tapi karena kamu ya oke lah nggak apa-apa. Tapi tanggung jawab lo ya. Iya Pak, tenang aja kalau itu. Penting aku dikasih modal. Enggak Wing, aslinya duit sebanyak itu mau buat apa sih? Mudah apa sih Wing? Terus sebenarnya tuh saya tuh mau kerja sama Kunret buat modal buntut apa itu. Oh, togel itu. Nah itu memang sangat meyakinkan aslinya Wing. Nah nanti kan dititipin sama warung-warung itu terus. Walaupun 1.000 tiap hari tiap jam itu ada kan. Tapi aku tetap masih curiga sama kamu. Yang penting jaminan istri kamu loh ya. Loh kok jaminan istri saya toh? Ya itu. Yang tanggung jawab istri kamu maksud saya. Ya jaminannya ya itu toh sama BPKP toh. Masa istri saya buat jaminan? Gak pakai ada terus. Kurang kuat itu Wing. Yaudahlah, nanti kamu kasih ini aja BPKP ya. Iya, kamu tanggung jawab ya. Iya Pak, tenang Nah. aja. Kalau itu kalau istri kamu ngomong iya tanggung jawab, udah deal. Udahlah. Nah, Uangnya nih. gitu aja repot. Nah, kalau gini kan enak, ada duit. Iya Buat Pak. modal. Pokoknya yang jelas jangan sampai mengecewakan saya kamu ini. Udah Enggak, jangan Pak. khawatir loh. Masalah itu mah gampang, tanggung jawab Pak. Cuma duit segini nanti kalau udah. Waalaikumsalam. Bapak Mas. Pak. Di rumah aja Pak. Iya, langsung aja Pak sini. Nah ini kok ada Pak Badrus di sini, Wing? Ini kawan Pak, tadi ketemu di jalan saya suruh mampir. Kan kamu pinjam uang lagi, Wing? Alah Bapak, kok Bapak ngomongnya gitu sih? Ya terserah kita lah mau pinjem duit mau enggak. Lagian Bapak juga disambatin sama anak aja. Responnya kayak gitu kok. Iya, Bapak kan pernah bilang sama kamu, Wing, Ma, jangan utang-utang lagi dengan Pak Badrus ini uang beranak loh, kamu jangan macem-macem loh, bahaya ini loh, Ma. Bahaya apa sih Pak? Yang penting kan dapat. Ini sekarang
mau ribut-ributlah terserah. Yang penting inget ya tadi itu ya perjanjiannya. Iya. Mau berantem sendiri situ. Nah ini bener kan Wing, Ma? Emang nggak boleh? Butuh modal loh Pak, usaha loh Pak. Yang penting kan Sukma dapat modal, dapat uang buat modal toh Pak. Bapak disambatin aja kayak gitu, suruh jual sawah yang sepeta itu aja nggak mau kok. Coba Pak, kalau aku nggak pinjam duit sama orang, mau pinjam siapa lagi? Sampai loh Pak, tadi itu kan cuma suruh jualin sawah, saya pinjem. Maksud saya kan nanti kalau udah ada modal, udah balik, saya kembaliin. Tapi kan nggak boleh, ya saya cari ubetan lain lah. Iyalah Pak, seharusnya itu Bapak mikir Pak, kenapa aku bisa minjem sama Bapak itu Bang Plicit itu Pak. Orang Bapak disuruh jualin tanah buat anak sendiri aja nggak mau kok. Kamu kan sudah berkali-kali sih, Ma. Bapak kasih, tapi kenyataannya usaha suami kamu itu mana hasilnya? Ya namanya usaha itu ya nggak seperti itu lurus langsung dapat itu enggak loh Pak. Pasti banyak pengorbanan loh Pak. Nanti pengorbanan itu kalau udah selesai nanti kan kita berhasil Pak. Berarti Bapak selama ini nyepelein usaha suami saya ya Pak? Iya itu Mas. Bapak tuh seharusnya dukung aku Pak, bukannya kayak gini malah nyepelein. Nanti kan kalau Sukma sama Mas Gawing sukses, Bapak juga ikut senang. Ya nantinya kan diurus kita loh Pak. Kamu kalau udah tua. Tapi kamu akan menyesal loh, Wing. Loh, kok menyesal Kalau usaha kamu itu selalu begini, kenyataannya itu nggak ada. Makanya didoain Pak, biar sukses. Ya kali Pak, usaha langsung jadi kaya, langsung sukses kan nggak mungkin Pak, butuh proses Pak. Orang anaknya mau usaha malah doanya nggak bener, ya anaknya nggak sukses. Bapak ini tuh sebenarnya tuh Bapak macam apa sih Pak? Anaknya tuh mau usaha seharusnya dukung, bukannya malah kayak gini. Doain yang nggak baik-baik itu loh Mama, tuh Mbak. Coba itu Bapak kamu itu gimana coba? Nggak tahu aku aja, bingung sama Bapak ini kok. Apa yang nggak mikir nanti? Udah nggak usah nangis, bisanya cuma nangis-nangis. Tapi Bapak itu cuma mengingatkan loh, Ma. Kita ini udah tua Pak, nggak perlu diingatin. Kita ini udah berusaha semaksimal mungkin. Kita ini udah dewasa Pak, udah sama-sama dewasa, kita orang udah bisa mikir, nggak perlu diomongin sama Bapak. Pak, Bapak tuh kan seharusnya tahu Sukma ini kan anak satu-satunya Bapak, anak tunggal Pak. Seharusnya Bapak tuh ngedukung Sukma. Nanti tua juga yang ngurusin tuh Sukma loh Pak, nggak mungkin tetangga Bapak. Iya, bukannya saya itu nggak mendukung, Ma, tapi usahanya suami kamu itu usaha nggak jelas, bahkan nggak halal itu, Ma. Ini gimana sih malah ngolok-ngolokin menantunya nggak halal? Saya usahanya bener-bener loh, nggak maling Pak, nggak ngerampok, saya halal. Orang udah tua kayak tinggal matinya aja kok ribet banget loh. Ya dimintain modal buat anaknya kok berat amat sih. Tinggal ini nak dikasih gitu aja kok, susah orang tanah tinggal sepeta aja. Memang nggak perlu dielus ini orang tua kamu, Mama. Kalau jadi orang tua saya injek langsung. Untung aja mertua. Udahlah Pak, kalau kamu kesini cuma ceramah, mendingan kamu pulang aja. Aku sekarang udah punya modal Pak, ini Pak, modalnya Pak. Ya Pak, udah sana pulang aja daripada di sini cuma ceramah doang. Udah Pak, pulang. Iya, Bapak akan Udah pulang. Iya, akan pulang. Tapi ingat, Ma, ingat, Wing, kamu pasti akan menyesal. Lah misal apa Pak? Udah sana pergi. Orang tua kok makin tua, bukannya makin enak malah makin angel. Orang tua macam apa gitu. Udah Dek, biarin lah.
Ya Allah, aku mikirkan anak saya Sukma sama si Gawing. Semakin hari kayaknya kepala nambah bingung saya. Anakku malah semakin banyak utang. Saya bayar gimana nantinya saya sudah semakin tua. Nanti gimana kehidupan anak saya kalau selalu begini? Nanti bagaimana lagi kalau saya selalu begini? Sukma satu-satunya ada, tapi setiap usaha gagal, setiap usaha gagal. Saya cuma berpikir nantinya anak saya gimana. Loh, Pak Husin? Enggak apa-apa. Kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, kalau punya masalah itu curhat, jangan disimpan, nanti stroke loh Pak. Enggak apa-apa kok Pak. Saya cuma ya sedikit merenungi Pak nasib saya. Saya mikirkan anak saya itu kok setiap usaha gagal, bahan kepunyaan saya itu udah hampir habis loh Pak untuk anak saya, tapi selalu gagal. Saya juga heran dengan usaha dia loh Pak, tapi kenyataannya ya begitu Pak, sama sekali nggak ada hasilnya Pak. Bahkan utangnya itu malah semakin banyak. Ya Pak Luri harusnya tegas toh, masa lemah kayak gitu. Saya yang kaya aja masih mau ngarit kok. Namanya usaha itu yang penting selalu giat berusaha, nggak pengen enak aja. Modal habis, minta lagi, rugi sampean. Tapi gimana Pak Husin ya? Saya cuma bingung mikirkan anak saya Pak Husin. Ya, kalau menurut saya ya namanya kita hidup itu perlu perjuangan loh Pak. Nggak semudah itu. Artinya begini, Bapak sebagai orang tua paling tidak ya diomongin anaknya baik-baik, duduk bersama kayak gitu. Nah, kalau dibiarin terus ya nanti habis semuanya, nanti bisa semuanya. Pak Luri nggak punya apa-apa, udah dijualin semua, mau tinggal di mana, mau di kebon. Hah? Tapi dia udah berkeluarga loh Pak, nanti dikira saya ikut campur terus dalam keluarga dia. Pak, kewajiban kita itu ngingetin loh Pak, sama orang tua kan tahu kebijaksanaan namanya. Bukan ikut campur, cuma ngingetin dengan cara yang baik gitu loh. Nah, nih Pak Luri dengerin saya ya, biarpun Pak, bagaimana ya, kalau anak Pak Luri itu ndelenyeng seenaknya sendiri, nggak belajar dari pengalaman, ya lama-lama bosok Pak Luri, bosok habis-habisan, habis semuanya. Jadi begini aja, nanti kalau anak Pak Luri minta lagi mau jual ini jual itu, nggak usah boleh, dilarang aja, ditunda dulu, dipikir-pikir dulu. Kalau Pak Luri selalu ngalah, wes to, percaya sama saya, habis saya nanti malah bisa-bisa kebeli saya semua nanti. Orang dibilangin kok nggak ngerti-ngerti, capek saya ngomong. Bapak itu siapa saya toh? Ingat Pak Luri, diomongin anaknya. Nanti kalau dia minta-minta lagi jangan boleh, biar berusaha sendiri, biar mikir. Kalau usaha cuma ujung-ujungnya buat judi itu bosok. Dah, saya nggak mau inilah. Ngarit lagi aja mending, ngomong sama sampean itu udah tua, goblok. Aduh, gimana ini ya, Chan? Waktunya udah setoran nanti ini. Mas, ini gimana loh Mas? Kita udah beberapa bulan loh
Nunggak. Ini pasti bentar lagi Pak Badrus kesini, Mas. Ini kamu sih, gara-gara kamu sih katanya usaha togel, tapi mana nyatanya pasti kamu kena tipu lagi loh sama si Kuntet. Coba bayangin nanti kalau Pak Badrus kesini terus yang buat jaminan aku dibawa Pak Badrus gimana coba? Udahlah cukup mingkem lah. Duh, masa ya tega isu Badrus, nggak mungkin lah kayaknya lah. Oh, Ya gara-gara kamu sih kemarin nyanggupin sih. ya nyanggupin ya dikiranya kamu terus usaha, tapi nyatanya Zo nggak usaha sama sekali toh. Aduh. Waduh Mas, Waduh, duh, gimana coba? ya nanti alasan aja lah nanti lah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam apa? Pak, Gimana ini? Sekarang tuh belum ada duit ya terus. Nah, itulah. Kamu tuh kalau ngomong manis betul ya. Tapi nyatanya kayak Broto Wali, tahu nggak kamu itu? Ya, tapi belum ada gimana coba? Ya, Kalau bukan tempo istri lah. kamu yang itu, yang tanggung jawab, aku udah males aslinya, Wing. Tempo lah, dua Nggak bisa, udah jatuh tempo terus kamu ini. Ya, terus apa yang buat? Ya, satu-satunya jalan, tanya sama istri kamu. Mas, gimana ini Mas? Aku nggak mau lah ikut sama Pak Badrus lah. Harus mau, harus tanggung jawab. Tapi Pak kasih tempo sebulan lagi Pak. Pasti kita sarutang Pak. Kalau kamu berani berbuat, mesti tanggung jawab. Tapi kalau Gawing berani berbuat, mesti berani minggat. Tempo 2 bulan terus, nanti dari Kuntet saya kasih semuanya Tidak terus. bisa. Lah terus gimana Aku terus? udah tahu kelakuan bulus kamu. Udah aku Kamu nggak usah. Istri kamu, Wing. Nggak rikus sama istri kamu, Wing. Udah tak gecek kamu, Wing. Tapi mbok ya dikasihani, jangan dijambak sekuatnya loh terus. Action. Kamu jangan cemas-cemas sama saya ya. Pak, tolonglah Pak. Kasihani saya sama suami saya Pak. Udah, sekarang antara dua pilihan. Mau tak tarik motornya, apa istri kamu? Ya nanti sore aja saya. Tidak bisa. Hari ini jam ini. Iya hari ini tapi entar sore aja. Sore saya usahain bawa duitnya Pak. Yuk, action. Tolonglah Pak, kasih kesempatan satu kali ini Pak. Emang usaha suami saya itu gagal terus Pak. Tapi saya janji Pak, nanti sore saya bawa semua duitnya Pak ke rumah Bapak Iya Pak. terus lah. Oke, tak pegang janji kamu ya. Nanti sore saya kesini. Tapi awas, kalau seandainya tidak dapat duit, istri kamu tak bawa sama motornya sekalian. Aduh, gimana ini Udah. Mas? Ya udah terus nanti sore saya bawain Jam 4 semuanya. lewat seperempat. Harus ada kabar. Iyalah udah nanti. Assalamualaikum. Aduh, gimana ini ya Mas ya? Pokoknya nanti sore kita usaha duit lah entah di mana lah. Kita harus nyerutang Bang Becit itu. Belum utang yang lain-lain Mas. Aku nggak mau Mas. Kalau buat jaminan kayak gini, aku yang dibawa sama orang itu. Gimana ini Mas solusinya Mas? Pokoknya ini satu-satunya jalan. Kita harus minta sama bapak kamu lagi nih. Masa minta lagi sih Mas? Lah terus kamu ini gimana sih? Orang utang kita kan udah banyak banget, masa bapak kamu nggak mau nolong ya? Ya siapa lagi kalau bukan bapak kamu? Kan semuanya orang tua itu cari nafkah untuk anaknya. Masa anaknya minta nggak dikasih? Ya kamu tahu sendiri Bapak ulet orangnya. Ya udahlah, kalau kamu ngeyel seperti bapak kamu, mendingan aku minggat aja lah. Biar kamu diambil sama Badrus itulah. Jangan Mas. Lah Aku iya. nggak ada yang lain selain kamu. Kalau kamu minggat nanti gimana aku? Nggak mau aku sendirian. Ya udah kalau gitu kan kamu harus nurut sama saya. Ya udah, kita ke rumah Bapak bareng-bareng Mas. Kita paksa Bapak buat jual sawahnya itu. Ya iyalah, kita kan anaknya dia. Susahnya kita ya orang tua ikut susah toh. Harusnya gitu toh.
Kalau anaknya bahagia, orang tuanya besoknya nanti jomponya juga ikut bahagia, kan gitu. Yaudah, ayo ke sana. Kayak gitu kok tadi tak marah-marah loh. Ayo. Pak, Bapak, Pak. Nggak ada, Mas. Udah, dalam. Mungkin orang tua udah bedek ya. Pak, Dengeran. Bapak, Pak, Bapak. Oh, sini. Bapak ini gudeg banget sih dipanggilin dari tadi. Nanggung lu, Mas. Apa? Nanggung. Itu sama suami kamu. Emangnya ada apa? Aku mau ngomong penting sama Bapak. Ya dah, masuk yuk, sana yuk. Nggak usah lah, Pak. Sini aja lah, sini aja. Sini aja, Pak. Ya, Ini terus penting. Bentar, Pak. gimana? Gini loh, Pak. Bapak kan tahu Sukma sama Mas Gawing masih kesusahan. Terus tadi juga Bang Plecet si Badrus itu ke rumah, Pak, nagih hutang. Belum lagi, Pak, utang Sukma sama Mas Gawing di tempat lain, Pak. Masih banyak. Iyalah, Pak, saya minta tolong lah, Pak. Kali ini, Pak. Soalnya nanti sore harus dapat duit, Pak. Iya, Pak, kalau nggak dapet duit nanti Sukma dibawa sama rentenirnya, Pak. Soalnya Sukma yang jadi jaminan. Ya ini Sukma, Bapak mau menasehati kamu sama suami kamu Gawing. Bapak udah berkali-kali sama kamu itu kan. Kenyataannya ya begini, kamu kan yang salah, Gawing ini yang salah. Usahanya itu sampai sekarang nggak ada buktinya. Kamu kalau orang tua ngasih tahu kamu berengkieng aja, apalagi suami kamu ini. Mana buktinya, nggak ada kan kenyataannya kan. Tinggal satu-satunya sawah ini, pokoknya tetap Bapak tegang, nggak mungkin Bapak kasihkan. Tapi masa nggak kasihan sama anak itu? Iya loh, Pak. Anak tunggal loh, Pak. Bapak masa nggak kasih sama Sukma sih, Pak? Pokoknya mah kali ini Bapak udah nggak bisa membantu kamu lagi. Karena kamu berengkieng, apalagi si Gawing ini. Yang kenyataannya begini, pokoknya saya sudah nggak mau lagi. Sampai kapanpun nggak akan saya kasih. Lebih baik kamu pisah aja sama si Gawing itu. Loh, maksud Bapak tuh apa loh, Pak? Kok malah nyuruh saya pisah sama Mas Gawing? Mah, berarti orang tua kamu nggak bener ini, Mah. Orang tua macam apa kayak gini, Mah? Masa nyuruh kamu jadi janda? Iya, Bapak ini aneh loh. Masa aku suruh jadi janda, Pak? Kamu tega, Pak? Sekarang gini aja, Mah. Pokoknya Bapak sampai kapanpun nggak mungkin akan rela. Lebih baik kamu pisah aja, Mah. Pokoknya saya udah nggak rela. Orang semacam ini sampai kapanpun kan mungkin akan membahagiakan kamu, Mah. Bapak cuma mengingatkan, Mah. Tuh, Mah, denger orang tua kamu. Aku memang nggak bisa membahagiakan kamu, tapi ini orang tua kamu, Mah. Aku mending pisah, nggak apa-apa, Mah. Tapi Ini Mas, orang tua kamu, Mah. aku nggak mau pisah sama kamu, Mas. Mending aku kehilangan Bapak aja daripada aku kehilangan kamu, Mas. Biar mampus ya orang tua kamu ini. Ingat ya, Pak. Apa aku ini? lebih baik kehilangan Bapak daripada kehilangan Mas. Mas Gawing. Ingat, Pak. Mas. Orang tua kamu, Mas. Mampus kamu ini. Aku nggak peduli, Pak. Aku itu anak bapaknya Bapak. Tolong. Tapi Bapak nggak bisa kebahagiaan aku. Tolong. Tolong. Biar. Orang tua sendiri kamu ini. Astagfirullahaladzim. Bapak nggak tahu permasalahannya sih, Pak. Diam kamu. Bapak nggak usah ikut campur ya, Ya, Pak. ngapain kamu Saya ikut campur itu sih? udah gelap mata, Pak. Saya udah. Ini orang tua saya, ngapain? Kamu kok
ngawur kok. Kamu ini, ya Allah, ini sudah gila semua ini. Ini bapak kamu, ini mertua kamu, ya Allah. Pak, tapi nggak bisa belain anaknya, Pak. Buat apa orang tua kayak gini, Pak? Enggak. Disuruh bantuin anaknya. Lihat, ini bacok aja ini. Langsung aja bacok. Kalau tega, bacok. Bacok bapak kamu, bacok. Ayo. Udah, Ma. Kalau memang kamu sudah ikhlas, Bapak mau dibunuh, silakan bunuh, Ma. Silakan. Kenapa kamu sampai tega sih? Kamu digelapkan oleh setan kamu, Ma. Ya Allah, kasihan Pak Lur. Sini Pak Lur. Udah. Ya Allah, itu lihat. Ini bapak kandungmu Sukma. Ini mertua kamu Mas Gavin. Kalau kamu mau berbuat keji seperti ini, ya Allah, kalian anak durhaka pastinya. Ingat, kali ini kok gelap mata seperti ini. Hah? Pak Gavin sudah saya sering ingatkan, jangan pernah minjam duit seperti itu. Saya sudah pernah katakan, habis nanti semua harta kalian. Tinggal bapak yang satu-satunya Sukma. Lihat bapak kamu. Kasihanilah beliau Sukma. Ya Allah, saya memang harus, tapi setidaknya kamu punya hati nurani. Ini bapak kandungmu yang selama ini merawatmu sampai dewasa seperti ini. Ya Allah. Dan ingat, saya memang bukan siapa-siapa Pak Luri, bukan siapa-siapa kalian, tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri kalian akan mencoba membunuh Pak Luri. Saya akan proses ke jalur hukum. Saya pastikan itu kalian akan membusuk di penjara. Ampun, Pak. Ampun.